Salam kids, jumpa lagi dengan Teacher Roy. Kita akan belajar teknologi informasi dan komunikasi. Kali ini kita akan melakukan perhitungan menggunakan fungsi dalam Microsoft Excel. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Baik, mari semua ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan kepada kami sehingga pada hari ini kami masih dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau belajar. Kiranya Engkau menyertai kami, memberkati kami, agar kami dapat mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, melakukan perhitungan menggunakan fungsi dalam Microsoft Excel. Tujuan pembelajaran yang pertama itu memahami fungsi dalam Microsoft Excel. Yang kedua, mampu melakukan perhitungan dengan menggunakan fitur fungsi pada Microsoft Excel. Baik, sebelumnya kita akan pahami dulu apa itu rumus atau formula dan fungsi. Dikatakan bahwa rumus atau formula dan fungsi digunakan untuk yang pertama mempermudah kita dalam mengerjakan beragam proses perhitungan dan pengolahan data di Microsoft Excel. Yang kedua itu melakukan perhitungan dari yang sederhana sampai yang rumit. Inilah rumus atau formula dan fungsi. Selanjutnya rumus atau formula. Rumus selalu diawali dengan tanda sama dengan. Contoh dalam perhitungan total nilai. Lihat gambar berikut. Nah, di sini ini rumus. Lihat di formula barnya juga ada rumus sama dengan B3, artinya nilai pertama ada di sel B3, tambah C3 artinya C3 nilai kedua, tambah D3 artinya nilai ketiga ada di D3. Itu dia ya, nanti kita praktekkan. Rumus atau formula ini memiliki operator matematika dalam Excel. Contohnya ada tanda plus untuk penjumlahan, kurang untuk pengurangan, slash untuk pembagian, bintang untuk perkalian, dan ini untuk perpangkatan. Ini di atas nomor 6 ya. Karena di atas berarti tekan shift nomor 6. Selanjutnya, nah operator ini adalah simbol-simbol khusus untuk melakukan perhitungan pada Microsoft Excel. Sebagai contoh tadi penjumlahan kita gunakan operator tambah di sini di antara B3 dan C3. Nah, sebelum kita praktek pahami dulu ini autofill. Autofill merupakan salah satu fitur pada aplikasi Excel yang digunakan untuk mengisi data pada sebuah ring berdasarkan pola tertentu dari data pada sel lain. Nah, bisa dicatat dulu ya. Nah, fill handle adalah kotak kecil pada sudut kanan bawah pointer sel. Bila posisi mouse atau pointer pada sel didekatkan pada fill handle tersebut, maka gambar menunjukkan mouse akan berubah dengan tanda plus. Sekarang kita coba praktekkan dulu mengenai rumus atau formula ini ya. Misalkan ini sekumpulan nilai tadi ya, sekumpulan nilai tadi yang mau kita jumlahkan di total misalkan. Ini adalah rumus atau formula. Ingat tadi harus diawali dengan sama dengan. Oke, sama dengan. Berarti yang mau kita jumlahkan adalah nilai pertama ini, nilai kedua, dan nilai ketiga. Berarti setelah sama dengan, kita kliklah nilai pertama, buat operatornya penjumlahan. Perhatikan, klik nilai kedua, baru penjumlahan, klik nilai ketiga, ya kan? 3 nilai baru enter. Oke, inilah total nilainya ini. Nah, untuk nilai kedua sama dengan yang ini kita klik, tambah, klik, tambah, klik. Oke, tetapi tadi kan sudah dijelaskan mengenai pengertian dari autofill, yaitu merupakan salah satu fitur pada aplikasi Excel yang digunakan untuk mengisi data pada sebuah ring berdasarkan pola tertentu dari data pada sel lain. Nah, kita akan mengisi yang lainnya tanpa membuat tambah sama dengan dan satu-satu ya, tapi kita gunakan yang namanya fitur autofill. Caranya nanti ini perhatikan, kita ke fill handle, kotak kecil pada sudut kanan bawah. Perhatikan, ini dia. Ini kan sel ini kan ada di sudut bawahnya ini, sudut kanan bawah itu perpotongannya ya.
yang ini masuk teacher ya. Berarti kita arahkanlah mouse ini, pointer mouse ya. Pointer mouse ini kita arahkan ke ini fill handle. Nanti mouse-nya akan berubah bentuk. Perhatikan dulu pointer teacher. Kalau kita arahkan ke sini berubah bentuk, arahkan ke sini berubah bentuk, arahkan ke sini berubah bentuk lagi ya. Kita disuruh ke fill handle ini ya sampai berubah seperti ini. Lalu klik, tahan, tarik ke bawah. Nah, secara otomatis nanti nilainya mengikuti pola yang di atas ya. Yang ini berarti B4 sampai D4 dijumlahkan, yang ini B5 sampai D5. Perhatikan pada formula bar. Yang di bawahnya B6 tambah C6 tambah D6. Itulah yang dimaksud dengan autofill. Selanjutnya kita akan ke function atau fungsi. Dikatakan fungsi fitur yang berfungsi untuk menyederhanakan rumus sehingga membuat proses perhitungan data menjadi lebih singkat. Function atau fungsi adalah formula khusus yang telah disediakan oleh program Microsoft Excel. Contohnya, rumus yang dibuat dalam Microsoft Excel itu seperti ini, sama dengan tambah 10 tambah 20 tambah 30, atau sama dengan A1 ditambah B1 tambah C1. Nah, perhitungan rumus tersebut dapat juga dilakukan menggunakan fungsi yang ditulis dengan sum buka kurung A1 sampai C1. Titik 2 ini dibaca sampai ya, ini sebuah rank. Jangan lupa diawali dengan sama dengan. Dari contoh gambar penggunaan rumus sebelumnya, ini tadi kita praktekkan perhitungan jumlah beberapa bilangan disederhanakan dari rumus menggunakan fungsi sum. Artinya ini kan sama dengan B3 tambah C3 tambah D3. Ini bisa dituliskan dengan yang ini, sama dengan sum B3 sampai D3. Perhitungan dapat digunakan menggunakan fungsi. Teacher perhatikan. Ini kita hapus dulu. Yang dimaksud adalah, tadi kan sebelumnya kan kita buat seperti ini, manual. Bagaimana kalau dia misalkan ada 5 atau 6 nilai? Berarti supaya jangan klik satu-satu. Nah, caranya adalah sama dengan sum buka kurung. Nah, yang nilai pertama sampai ketiga ini kita blok. Caranya klik nilai pertama, tahan, jangan dilepas jarinya pada mouse, diklik, tarik sampai ke nilai terakhir, baru tutup kurung. Lihat otomatis sum B3 sampai D3, enter. Oke, 231. Nah, kalau misalkan di sini sama dengan sum. Nah, caranya tadi ya seperti ini. Misalkan ini kita blok dari sini sampai ke sini. Berarti A9 sampai E9 yang dinilai. Nah, enter. Oke, 0 ya. Lanjut, setelah kita dapatkan yang pertama ini, klik pada fill handle, lalu tarik. Ya. Secara otomatis nanti yang di bawah ini ada sum B7 sampai D7. Cara membuat yang tadi, klik, tahan, tarik. Klik, tahan, tarik. Seperti itu ya. Berarti sama dengan sum buka kurung, klik, tahan, tarik, nah, tutup kurung, seperti ini ya. Kira-kira seperti itu perbedaan antara rumus dengan fungsi. Baik, selanjutnya fungsi atau fungsi ini terdiri dari beberapa ya. Ada beberapa fungsi dalam Microsoft Excel. Ada untuk fungsi statistik, ada fungsi logika, ada fungsi database, ada fungsi matematika. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fungsi logika. Dikatakan fungsi logika ialah fungsi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan di mana dalam pertanyaan tersebut terdapat syarat untuk menjawabnya. Format fungsi logika ingat selalu diawali dengan sama dengan if buka kurung syarat atau pernyataan, titik koma atau koma ya, koma jawaban pertama, koma jawaban kedua. Artinya kalau syarat pertama itu terpenuhi, yang muncul adalah jawaban pertama. Kita lanjut dulu. Ilustrasi berikut ya. Wulan akan memesan makanan di kantin. Jika di kantin ada nasi goreng, maka Wulan akan memesan nasi goreng.
Lihat, jika di kantin tidak ada nasi goreng, Ulan tidak memesan makanan. Nah, jadi Ulan memesan makanan itu tergantung ada tidaknya nasi goreng. Kalau ada nasi goreng, maka Ulan akan memesan makanan, yaitu nasi goreng. Jika tidak ada nasi goreng, maka Ulan tidak akan memesan nasi goreng atau tidak akan memesan makanan. Nah, ini contohnya ya, kesimpulannya. Nah, ada nasi goreng adalah syarat atau pernyataan yang harus dipenuhi. Ya, ingat, kalau ada nasi goreng, baru Ulan memesan makanan. Kalau tidak ada nasi goreng, Ulan tidak memesan makanan. Nah, jadi yang pertama itu pernyataannya adalah ada nasi goreng adalah syarat atau pernyataan yang harus dipenuhi. Nah, nomor 2 itu memesan makanan adalah jawaban 1 atau jawaban benar dimunculkan jika syarat terpenuhi. Nah, perhatikanlah jikanya nih. Jika ada nasi goreng, berarti jawaban benar kan? Memesan makanan. Yang kedua, jika tidak ada nasi goreng, berarti ya jawaban yang ini tidak memesan makanan. Itu jawaban kedua. Kita akan praktek sesuai dengan yang di buku kita. Untuk sekarang pastikan buku pegangan ada di tangan. Coba kita buka halaman 4. Baik, silakan dulu buka di halaman 4. Di sini ada toko alat tulis Dora, jumlah total dan selanjutnya. Nanti kalian ketikkan seperti ini. Nah, untuk seperti tadi ya, ketik misalkan di sini jumlah total. Lalu ini kita blok sampai ke sini. Lalu pilih merge and center ya. Sama saja dengan pembayaran, merge and center. Kalau misalkan kalian tidak muncul rupiahnya, katakan 2000. Nah, tidak muncul rupiahnya, nah, blok dia. Pilih tanda dolar ini ya. Perhatikan aktif di menu home. Dolar ini, nomor accounting format. Cari di sini simbol rupiah. Rupiah Indonesia. Oke. Nanti otomatis menjadi 20.000 ya. Jadi untuk mengetik di Microsoft Excel itu tidak perlu buat koma atau titiknya. Nanti secara otomatis dia misalkan 20.000. Ketik saja 20.000 seperti ini ya. Nanti bisa kita format seperti cara tadi. Nah, untuk pertama itu jumlah harga. Langsung ke nomor 3, hitunglah jumlah kolom jumlah harga. Diperoleh dengan cara mengalihkan harga satuan dengan jumlah barang ya. Sama dengan harga satuan diklik, baru operator perkalian bintang ya. Di atas nomor 8, baru klik pada jumlah barang, enter. Seperti ini dia ya. Nah, berarti yang di bawahnya itu tidak perlu lagi kita cari, tapi gunakan autofill. Klik tarik ke bawah. Seperti ini ya. Nah, diskonnya. Baik, selanjutnya untuk mencari diskon, halaman 5 nomor 4. Itulah kolom diskon. Syaratnya jika jumlah barang yang dibeli lebih dari atau sama dengan 4, maka akan mendapatkan diskon 2% dari jumlah harga. Jika jumlah barang yang dibeli kurang dari 4, pembeli tidak mendapatkan diskon. Jadi syaratnya adalah jumlah barang ini harus lebih besar dari atau sama dengan 4 ya. Nah, caranya berarti kita letakkan dulu kayak yang pertama seperti ini, lalu pilih insert function. Ini insert function yang ada gambar fx di samping formula bar. Nah, seperti ini muncul, pilih if ya, ini if, oke kan. Nah, setelah itu di logical text pilih ketentuannya ya. Ketentuannya adalah ini kan, kita klik seperti ini, klik di jumlah barang yang pertama, kita uji berarti di 4 lebih besar sama dengan 4, seperti itu. Jika di 4 lebih besar sama dengan 4, berarti kita akan mendapat yang namanya diskon 2% dari mana? Dari harga total, berarti dikali
jumlah harga ini ya, jumlah harga dari jumlah harga. Nah, jika tidak lebih besar atau sama dengan 4, nah, tidak usah pedulikan 53 ini ya, kita menguji selnya saja. Nah, berarti 0. Oke. Baik, kira-kira seperti ini. Berarti 200. Baru untuk selanjutnya, untuk pengertian rumusnya bisa dilihat di halaman 7 paling atas. Jika jumlah barang berupa pensil yang dibeli lebih dari atau sama dengan 4 atau C4 lebih besar sama dengan 4, pembeli, nah dan seterusnya. Di sini kita buat di D4 tergantung pengetikannya. Makanya yang kita uji adalah selnya. Baru kita tarik fill handle-nya. Nah, sesuai. Baik. Seperti ini. Selanjutnya, berarti harga bersihnya jumlah harga dikurangi diskon, berarti sama dengan jumlah harganya dikurangi diskon. Enter. Baru seperti biasa ini kita tarik lagi ke bawah. Nah, seperti itu ya. Untuk mencari jumlah total, perhatikan, kita menggunakan sum ya. Halaman 8. Berarti pada jumlah total ini kan lurusannya kan di sini, berarti kita buat sum. Ya. Caranya bisa insert function, cari yang namanya sum. Ya, sum saja bukan sum if. Sum. Nah, ini sum. Oke kan? Baru di sini klik, baru tarik seperti ini. Sudah, baru enter. Sudah seperti ini baru oke kan? Ya, ini dia 114.04.0. Atau kita ulangi kalau secara kita ketik manual, ingat diawali sama dengan sum, buka kurung, kita buat rank, klik, tahan, tarik ke bawah, tutup kurung, enter. Ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk pembayarannya kita buat misalnya 130.000. Enter. Nah, berarti untuk kembaliannya sama dengan, berarti pembayarannya dikurang kembalian. Nah, seperti itu ya. Nanti teacher akan kirim sebuah file ke grup. Ini adalah contoh penyelesaiannya yang di buku. Nah, yang teacher kirim nanti ke grup adalah tugas kalian dan cara penyelesaiannya ya, melalui handphone. Tapi kalau bisa diselesaikan dengan cara menggunakan komputer atau laptop, bisa dilakukan. Yang kalian kirim ke teacher adalah filenya ya, filenya. Baik, sekianlah dulu. Nah, untuk tugas teori nanti akan ada teacher kirim linknya di grup. Baik, sekian, terima kasih.